dalam setiap pekerjaan Allah Ta'ala terdapat hikmah. Namun apa hikmah di balik sakitnya manusia? Hikmah di balik sakitnya seseorang. Ketika anak kecil maupun dewasa yang tidak berdosa, mereka meninggal karena berbagai macam penyakit. Terkadang kita mengetahui bahwa dengan menggunakan suatu makanan atau sesuatu hal yang lain dapat membahayakan jiwa seseorang. Apakah ketika seseorang sakit lalu kehilangan nyawanya, apakah ia sendiri yang bertanggung jawab atas kematiannya itu? Huzur bersabda, berkenaan dengan apa yang Anda sampaikan, dan saya sering sekali menyampaikan bahwa saat ini ada satu buku yang telah saya tulis yang siap untuk diterbitkan, namun sedang dalam proses. Di dalam buku tersebut telah disampaikan jawaban yang sangat detail berkenaan dengan jawaban pertanyaan tersebut, dengan dilengkapi referensi berdasarkan sains, dan jawabannya begitu panjang sehingga tidak mungkin saya menjawab pertanyaan tersebut dari berbagai sudut pandang dalam acara ini. Setelah Anda membaca buku tersebut, silahkan sampaikan kepada saya jika masih ada keberatan yang mengganjal. Apakah itu penderitaan, penyakit, manusia yang tercipta lebih rendah statusnya dari manusia lain, ada juga yang lebih tinggi, wajah dan postur tubuh juga. Ketika Anda mengangkat secara khusus mengenai penyakit, maksud sebenarnya adalah suatu wujud merasakan penderitaan, dan yang lainnya tidak. Misalnya ada seseorang yang buta, ia menderita ataukah tidak? Ada seseorang yang cacat, dan selain dia, semua orang baik-baik saja, maka tetap saja akan ada perbandingan di antara mereka. Dan ada yang elok, dan ada yang kurang elok. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Perbandingan seperti itu akan terus berlangsung selamanya. Jawaban terakhir dari pertanyaan ini adalah, kalau begitu Allah Ta'ala menciptakan semua orang serupa saja, supaya tidak timbul kecemburuan di dalam hati seseorang. Begitu kan hasil akhirnya? Selain itu tidak bisa. Namun jika sekali menerima prinsip bahwa sebagian orang hendaknya tidak menyedihkan kondisinya yang kekurangan, karena di balik itu terdapat hikmah Allah Ta'ala, ini keberatan yang akan muncul kan? Mulailah hilangkan keberatan tersebut. Setelah terus berupaya untuk menghilangkan keberatan tersebut, akhirnya akan sampai pada tahapan berikut bahwa seharusnya Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk, yakni sekurang-kurangnya manusia, serupa satu sama lain. Jangan ada yang berakal lebih, jangan juga ada yang berakal kurang. Jangan ada yang bertubuh kokoh, jangan ada yang bertubuh lemah. Jangan ada yang berparas elok, dan jangan juga yang berparas kurang elok. Berarti bentuk manusia semuanya akan sama, seperti kelereng. Kalau begitu, apa tujuan dari manusia? Saya telah mengangkat pertanyaan tersebut di dalam buku yang saya tulis tadi. Dengan merenungkan berbagai sisinya, telah dibuktikan bahwa kematian dan kehidupan dan perbedaan yang ada di antaranya, sakit, sehat, dan lain-lain, jika itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kemajuan. Begitupun kehidupan hewan tidak akan mengalami kemajuan. Dengan begitu, tidak akan menjadi kehidupan, karena kehidupan terbina dari perbandingan tadi. Di antara kematian dan kehidupan, Allah Ta'ala ciptakan tahapan. Ini merupakan kelaziman yang tidak mungkin dapat dihapuskan. Jika dihapuskan, berarti wujud manusia akan sirna. Kan sudah ada malaikat, lantas kenapa pula menciptakan manusia kalau begitu? Dengan mengangkat pertanyaan seperti ini, saya telah memberikan jawabannya dari berbagai sisi dengan detail. Namun seperti yang saya katakan, silahkan fahami dulu penjelasan singkat barusan. Jawaban lebih detail tidak mungkin saya sampaikan di sini. Oke? Ya Huzur, ada sebagian penyakit yang pengobatannya sangat mahal. Huzur bersabda, kan ada juga yang murah. Kami menggratiskan pengobatan homeopati kan? Itu ilusi Anda saja yang menyatakan pengobatan mahal-mahal. Begitu banyak kasus penyakit di Jerman, di sini dengan karunia Allah Ta'ala, yang berkenaan dengannya para ibu memperlihatkan kepada saya ketika mulakat, Huzur, coba lihat anak ini. Dokter telah memvonis tidak mungkin akan selamat. Dan setelah mengetahui sembuh, dokter pun sampai-sampai tidak meyakininya. Ketika kami sebutkan obatnya, dokter mengatakan itu ilusi Anda saja.
tidak hanya 1-2 kasus, bahkan ratusan kasus, yang mana dokter alopatik telah memvonis seseorang tidak dapat disembuhkan, namun Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dengan perantaraan homeopatik. Jadi ini adalah ilusi yang berpikiran bahwa hanya orang kaya saja yang bisa berobat. Menurut hemat saya, sekian banyak pasien kanker yang telah mendapatkan kesembuhan setelah berobat dengan saya, mayoritas mereka adalah orang miskin. Penyebabnya adalah karena orang-orang kaya ini bisa menjalani pengobatan yang lain, sehingga orang kaya pergi menemui dokter untuk melakukan operasi yang besar. Namun akhirnya setelah melalui penderitaan, gagal juga dan wafat. Namun orang-orang yang tidak mampu pergi ke dokter, mereka terpaksa untuk menempuh pengobatan ini. Dan kebanyakan dari mereka mendapatkan kesembuhan. Oke? Baik, Huzur. Jazakallah.